Oleh karena itu saya coba perkenalkan diri, nama saya Hotman Silitonga, unit kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan bidang bangunan listrik, dan saya sebagai Widya Suara. Ya, beberapa dari antara Bapak Ibu di sini sudah familiar bagi saya nih, ada Pak Trigas, ada Pak Kadek, ada Pak Legian. Yang di belakang Ibu apa sih namanya? Ibu Anita. Oh ya, makasih Ibu Anita. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan membahas materi kita kali ini itu terkait dengan kontrol sekuensial. Nah, dari pertemuan kita ini nanti diharapkan bahwasanya kita dapat menerapkan sistem kontrol sekuensial dengan metode stepper. Dan kemudian yang menjadi indikatornya, kita bisa menjelaskan sistemnya, bisa merancang tahapannya, bisa mengikuti tahapannya, bisa merancang dan menerapkan. Itu target kita di sesi ini, Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita langsung kepada bagaimana tahapan merancang. Di dalam merancang kontrol elektromagnetik dengan metode stepper yang sekuensial, ada beberapa yang harus kita ikuti prosedurnya. Yang pertama, kita menjelaskan atau memvisualisasikan gerakan silindernya. Yang kedua, nanti kita kelompokkan atau kita bagi grupnya. Jadi satu grup itu satu step dan dikatakan juga satu kelompok. Kemudian yang ketiga, kita akan menentukan berapakah relay yang dibutuhkan. Dan yang terakhir nanti kita akan menerapkan pola steppernya sesuai dengan diagram langkah atau dikatakan di sini nanti sesuai dengan visualisasi urutan gerakan. Oke, Bapak Ibu siap? Oke? Ya, kita mulai ya. Yang pertama, kita akan melihat tahapan yang pertama itu diagram langkah, Bapak Ibu. Di sini kita harus mendefinisikan secara jelas sehingga nanti gampang kita terapkan ke polanya. Nah, silinder itu Bapak dan Ibu gerakannya hanya dua untuk silinder, maju dan mundur. Nah, kalau maju itu didefinisikan dengan positif, simbolnya positif. Kalau mundur itu negatif, atau positif itu dikatakan gerakan extend atau maju, negatif itu adalah gerakan mundur atau retract. Jadi kalau ada di sini A positif, artinya silinder A maju, oke. Kemudian di sini misalnya dikatakan B maju, berarti silinder B maju. Kalau begitu, Bapak dan Ibu, ini kalau B mundur artinya apa? B retract atau B mundur. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Bapak dan Ibu, ini contohnya ya. Nah, si A di sini, A maju, ya, B maju, A mundur, dan si B mundur. Udah kebayang ya Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, gerakan-gerakan seperti ini kira-kira di mana diaplikasikan? Mungkin Pak Kadek di mana diaplikasikan yang seperti ini? Di sortir barang. Sortir barang, benar Pak. Ya. Di mana kira-kira lagi? Ya, Pak Legian? Di mesin pabrikasi mungkin Pak. Pabrikasi, iya. Terima kasih banyak buat responnya. Iya benar Bapak dan Ibu. Tetapi walaupun simple gerakannya itu Bapak dan Ibu, merancang kontrolnya itu membutuhkan logika dan pemikiran yang cukup. Ya tergantung kepada setiap orang yang merancang kontrol. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, nanti kita terapkan pola stepper. Ini adalah tahapan pertama. Tahapan berikutnya adalah kita membagi di dalam kelompok. Berapa silinder tadi ini Bapak dan Ibu? Ada dua ya, silinder A dan silinder B. Urutan langkahnya atau dikatakan juga dengan diagram langkahnya adalah silinder A maju dan silinder A mundur. Kemudian silinder B maju, silinder B mundur.
Itulah yang dijelaskan dari huruf dan simbol ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita akan perhatikan di sini urutan langkahnya. A maju, A mundur, B maju, B mundur. Kita perhatikan gerakan yang terakhir adalah B mundur, menyentuh sensor B0. B0 itu ada di line 1 dan itu juga pemicu start untuk siklus berulang. Jadi gerakannya hanya maju mundur, hanya maju mundur. Ya, oke. Oleh karena itu, B0 akan memerintahkan si A maju. Kalau silinder A maju, dia akan menyentuh sensor yang di ujung. Namanya sensor A1. Kalau di ujung dia 1, kalau di awal dia 0. Itu hanya penamaan. Bolehkah diganti dia 1 dan 2? Boleh, tapi harus konsisten. Tetapi di sini kita konsisten, pangkal itu 0, 1 itu adalah ujung. Maka karena gerakan terakhir itu adalah mundur, berarti silinder B menyentuh sensor di pangkal B0. B0 itu memerintahkan A maju menyentuh sensor A1, A1 memerintahkan A mundur, otomatis sensornya adalah sensor A0. A0 memerintahkan B maju, kalau B maju dia nanti menyentuh sensor B1, B1 memerintahkan B mundur menyentuh sensor B0. Begitu dia membacanya. Oke, ini nanti akan kita gunakan kepada polanya. Nah, selanjutnya kita sudah tahu gerakannya. Kemudian sensor-sensor mana yang disentuh? Langkah selanjutnya setelah kita bagi kelompok adalah menentukan berapa banyak relay yang dibutuhkan. Rumusnya, banyak relay yang dibutuhkan itu adalah banyaknya grup ditambah satu relay. Jadi setiap step itu, berarti kalau ada 4 step, sebetulnya dia butuh 4 relay. Tetapi karena ini adalah siklusnya bolak-balik seperti lampu berjalan nanti, dibutuhkan satu lagi relay. Makanya N grup tambah 1. Ini berapa grup tadi Bapak dan Ibu? Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Ada 4 grup atau 4 step. Maka dibutuhkan relay sebanyak 5. Nah, yang terakhir kita lihat polanya. Ini adalah pola daripada stepper yang kita gunakan menyelesaikan persoalan. Pola stepper ini, Bapak dan Ibu, layaknya lampu berjalan. Ada di sini line 1, line 2, line 3, line 4, dan line 1. Itu adalah posisi si sensor. Di line 1 ada sensor B0 untuk gerakan A maju, A mundur, B maju, B mundur. Yang terakhir itu adalah B0. B0 itulah menjadi pemicu awal start. Ya, oke. Seperti ini. Nah, oleh karena itu, B0 ada di line 1, kemudian A1 ada di line 2, A0 di line 3, B1 di line 4, kembali lagi ke B0, dan ini adalah polanya. Nah, oke. Bapak dan Ibu, kita perhatikan. Kalau kita lihat di sini polanya itu adalah seperti ini, ya. Oke. K1 itu adalah step 1. K2 itu adalah step 2. K3 itu adalah step 3. K4 itu adalah step 4. Maka K5 itu ngeriset karena dia lampu berjalan. Menyala, 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 menyala. Aktif yang kelima, reset. Menyala, 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 reset. Siapa yang memicu K1 hidup adalah line 1 atau sensor line 1. Siapa yang memicu K2 sama, line 2, line 3, line 4, kembali lagi ke line 1. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana menghubungkan dengan solenoid. Ya, menghubungkan dengan solenoid. Oke. K1 itu adalah step 1, ya, step 1, Y1 berarti dia nanti akan maju. K1 mengaktifkan Y1, K2 mengaktifkan Y3, K3 mengaktifkan Y4, K4 mengaktifkan Y2. Seperti itu dia hubungan antara pola stepper dengan mengaktifkan solenoidnya. Nah, oleh karena itu kita terapkan bagaimana pola
yang akan kita simulasikan di Fluid Sim. Nah, Bapak Ibu kita buat bareng-bareng ya dengan pola. Kita sampai di sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa kita perhatikan diagram langkahnya ini. Pola steppernya ini. Kemudian gerakan selenoidnya yang sebelah sini. Kita konversi tadi diagram langkah tadi menjadi pola stepper, maka akan kita simulasikan. Mungkin Bapak dan Ibu akan memperhatikan apa sih hubungannya ini dengan yang di sebelah sini. Oke. Maka ini adalah step 1 yaitu Y1. Y1 itu memerintahkan A maju. Step yang kedua pasti A mundur. Siapa yang memerintahkan A mundur? Y2 ini akan dibuka katupnya, maka udara mendorong mundur. Step 3 adalah B maju, berarti Y3 yang memerintahkan maju. B mundur diperintahkan oleh katup Y4. Makanya kalau kita lihat di sini, A maju itu Y1, A mundur itu Y3, ya. Kemudian yang berikutnya B maju itu adalah B maju Y3, berarti ini harus kita perbaiki. Siapa yang memerintahkan A mundur adalah Y2, maka di sini akan kita tuliskan Y2. Ini adalah Y2, Y2, oke. Kemudian langkah berikutnya B mundur, siapa B maju? Siapa yang memerintahkan B maju? Y3. Ini Y3. Kemudian B mundur, siapa memerintahkan B mundur? Y4, sudah benar. Kita simulasikan bareng-bareng Bapak dan Ibu. Ya. B maju, A mundur, A maju, A mundur, B-nya maju. Ya. Kenapa dia nggak maju, Bapak dan Ibu? Maka di sini harus kita perhatikan, harus kita cocokkan sensornya. Ya. Siapa yang bisa melihat sensor mana yang salah posisi, Bapak dan Ibu, di line ini? Ini line 1, line 2, line 3, line 4, balik lagi line 1. Kita baca Bapak Ibu. Di line 1 B0, apakah B0 di sini? Oke, benar ya Bapak Ibu ya. Oke, di line 2. Line 2 itu adalah A1. Benar A1 di sini? Benar. Di line 3 itu A0. Apakah A0 di sini? Tidak. Berarti salah. Kita cek lagi. Line 4, apakah B1? Salah. Maka line 3 dan line 4 itu tidak mengikuti diagram langkah penempatan sensor, maka dia tidak bekerja sesuai dengan diagram langkah. Kita perbaiki ya. Pak Legian bisa memperbaiki? Ya, bareng sini Pak. Ayo, yang mana itu tadi? Coba dipandu saya Pak Legian, yang mana tadi? Line 3 berapa Pak Legian? Line 3 itu adalah sensor A0, kita ganti A0. Oke, line 4 sensornya berapa Pak Legian? B1. B1. Oke. Ya, kasih plus dong ke Pak Legian. Oke. Kita simulasi ya Bapak dan Ibu, akan kita lihat apakah ada lagi yang tidak benar. Ya, coba kita simulasi dulu. Kita coba try and error. Kita tekan tombol start, kita ikuti langkahnya. A maju. Berikutnya adalah A mundur, berikutnya B maju, berikutnya B mundur. Ulang lagi siklusnya. Terus menerus sampai kita tekan tombol stop. Semisal kita tekan tombol stop yang ini, dia akan selesaikan dulu satu siklus baru berhenti. Karena kalau ada produksi, berhenti di tengah kan reject. Ini selesai dulu satu siklus berhenti. Ya. Begitu dia Bapak dan Ibu sistem kontrol elektropneumatik. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, kira-kira dari diskusi kita tadi apa yang Bapak Ibu bisa simpulkan? Pak Legian mungkin apa? Ya, benar. Bagaimanapun gerakannya, gitu kita terapkan ke pola stepper, itu akan selesai. Oke, ada lagi yang lain? Lebih simple. Oke, Pak Kade, oh ya benar.
Mau berapa silinder pun bisa dikontrol dengan menduplikasi polanya. Oke, yang berikutnya Bapak dan Ibu nanti sebagai tugas mandiri, Bapak Ibu silakan selesaikan ini nanti di program ini dengan gerakan A maju, B maju, A mundur, B mundur. Nanti dirancang dulu Bapak dan Ibu, besok kita simulasikan di komputer, dirancang di sini. Oke, ini Pak Kadek, ini Pak Trigas. Sebelum kita tutup pertemuan ini, ada yang tidak jelas dari instruksi soalnya, diagram langkahnya? Jelas ya? Oke. Tidak ada yang salah atau tidak jelas tulisannya. Gerakannya A maju, B maju, A mundur, B mundur. Oke Bapak Ibu rancang malam ini, besok kita pertemuan, kita simulasikan, dan akan kita lakukan wearing di workshop. Bapak dan Ibu terima kasih buat perhatiannya. Jikalau ada kata-kata yang salah dalam sesi kita kali ini, kami mohon maaf. Terima kasih banyak untuk kita. Sip.